Assalamualaikum semuanya. Familia do Norte yang dalam bahasa Indonesia adalah keluarga utara adalah sebuah faksi kriminal yang menguasai utara Brazil. Kita singkat aja kartel ini FDN. FDN ini juga menguasai negara Kolombia, Peru, dan Venezuela. FDN ini dianggap sebagai kartel terbesar ketiga di Brazil dan yang terbesar di Amazonas. Kartel FDN ini dikenal sebagai kartel yang banyak musuhnya. FDN dibentuk tahun 2007 oleh Fernandes Barbosa, Zé Roberto, dan Gelson Carnaúba. Kartel ini diciptakan di dalam penjara. Tahun 2015 sampai 2018, FDN dan Komando Vermelho atau CV membentuk aliansi untuk mencegah kemajuan Primeiro Comando de Capital atau PCC di Amazonas, yang memicu perang antara PCC dan CV pada tahun 2016. Pada tahun 2018, aliansi tersebut bubar dan mereka berperang. Sekarang ini kekuatan FDN sudah melemah karena serangan CV yang terus-menerus. Pada tahun 2020, seorang pria yang tinggal di Manaus, Brazil ingin mengadu nasib dengan jadi bandar narkoba di daerahnya. Namanya Silva. Di sana dia bergabung dengan kartel CV. Di dalam kartel itu, karir Silva ini lancar. Dalam setahun aja, dia udah dipercayain sebagai kepala Sicario. Bahkan dia ini tidak pernah ngabisin orang. Tangannya bersih. Di kartel CV, dia ini jadi pengedar aja, tapi pengedar yang pintar. Dia tidak pernah di penjara, dia ini kayak beruntung banget. Beberapa kerabat si Silva bilang, kenapa dia ini kayak beruntung gitu karena dalam transaksi narkoba, Silva tidak pernah bawa barang banyak atau nominal besar. Dia kalau jualan tuh kayak mut-mutan. Kalau mau jualan dia jualan, kalau enggak ya enggak. Kalau jualan pun barangnya yang enggak banyak. Jadi polisi atau pesaingnya sulit banget untuk ngerti ritme penjualan si Silva ini. Karena dianggap hoki oleh kartel CV, maka Silva diangkat jadi kepala Sicario, orang yang membawahi tim penyerbu di kartel, yang juga sekaligus ngeksekusi orang. Kalau dalam perang, mereka ini garda terdepan. Setelah Silva jadi kepala Sicario, para petinggi kartel nganggep bahwa kelebihan Silva ini nggak kepake. Sicario itu bisa dianggap sebagai hierarki terbawah dalam dunia kartel, satu tingkat dengan pengedar. Bedanya kalau pengedar masih pakai otak. Pas Silva jadi kepala Sicario, dia jadi enggak ngapa-ngapain. Kerjanya cuma ngecek cam, bikin naskah video serem. Itu aja. Sehingga dipindahinlah si Silva ini sebagai informan. Informan ini bisa dibagi jadi dua. Pertama, dia bisa ngulik informasi dari kartel lawan dengan bergabung ke kartel lawan. Yang kedua, dia bisa ngulik informasi kartel lawan dari luar, tapi aktivitasnya ada di sekitar kartel lawan. Yang kedua lebih dak beresiko, sedangkan yang pertama resikonya super tinggi. Kenapa? Karena 90% dia pasti ketahuan. Biar kalian tahu nih ya, anggota kartel A contoh, gak selamanya dia kerja ke kelompok A. Bisa aja di tengah jalan dia pindah ke kartel B. Jadi kartel A dan B biasanya anggotanya udah banyak yang kecampur. Si Silva ini dijadikan informan untuk ngulik informasi dari kartel PCC. Apa sih butuhnya informan untuk kartel itu? Agar mereka itu bisa tahu kegiatan-kegiatan lawan, agar mereka ini gak ketinggalan. Dan lagi untuk menjatuhkan kelompok lawan, kayak ngejebak dan lain-lain. Tapi hanya 3 bulan, ternyata Silva ini nggak cocok jadi informan. Kehokiannya sebagai pengedar nggak ngebantu pas jadi informan. Silva malah ketahuan dan ketangkep oleh anggota CV. Apa sih yang dilakuin oleh si Silva ini kok sampai dia ketahuan? Ternyata pas jadi informan, Silva ini sering banget ngejebak anggota lawan. Kayak diajak make bareng di luar kota, lalu dijebak agar ditangkap oleh polisi, dan Silva dapat uang persenan dari polisi. Kalau sekali sih nggak apa-apa, tapi Silva ini sering banget jebak anggota PCC yang akhirnya didengar oleh PCC. Saat ketangkap kartel lawan, Silva diajak make narkoba bareng. Setelah Silva datang ke suatu daerah yang dimaksud, disitulah dia dihajar, dihabisi, dan tak lupa direkam. Videonya berdurasi 1 menitan yang direkam pada siang hari di suatu tempat kayak gang. Terlihat korban yang gak pakai baju sudah ditarik pakai gerobak. Korban sudah ndak sadar. Pria yang ngerekam ngomong yang dalam bahasa Indonesia saya terjemahkan kayak gini. Lihat barbeque-nya, kita akan pesta barbeque. Lihatlah si tolol itu, lihat wajahnya.
Aku akan membunuhmu. Itulah yang kau dapatkan jika melawan kami. Lihat informan jelek ini. Aku akan memasukkan tanganku ke tubuhmu. Aku akan mengeluarkan isi tubuhmu. Orang ini banci, datang saat hanya ada butuhnya. Pergi sana ke neraka informan. Sekarang dia melayang di atas ombak. Setelah itu, video berpindah saat korban sudah dipotong lehernya dengan pisau. Potongan lehernya diletakkan di atas tubuh korban. Kelihatan banget kalau para sikario itu udah biasa ngelakuin ini. Bukan dari seberapa lancarnya, tapi dari seberapa tenang mereka ngelakuin itu. Kayak yang biasa banget. Setelah itu tubuh korban ditarik pakai perahu ke sungai yang airnya hitam banget. Badan korban jatuh ke air dan videonya pun berakhir. Saya tidak tahu, tapi yang pasti saya punya feeling bahwa di sungai itu memang sering orang-orang ditenggelamin. Biasa banget di sana itu ya, kayak gitu. Jadi kayak hal yang normal. Ya karena mereka sudah terpengaruh narkoba, jadi pikirannya sudah sedikit di luar nalar. Jadi saya harus nyaranin kalian untuk tetap waras. Jauhi narkoba sebisa mungkin. Dan saya akan nemuin kalian pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.